Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Agar Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam bagi mereka semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Sutrisna ya, seorang keturunan Sunda yang dahulunya sangat aktif terlibat dalam partai politik, sehingga pada suatu saat beliau sangat membantu ya keberhasilan Pak Jokowi dan Ahok untuk menjadi gubernur di Jakarta. Lalu beliau sempat juga untuk menjadi seorang calon dalam pemilihan legislatif, tetapi gagal sampai 2 kali. Dan akhirnya beliau stres, depresi karena merasa ditinggalkan dan dibuang oleh teman-temannya, juga oleh partainya. Dan pada saat beliau terpuruk ya, dalam keadaan berduka dan menderita, beliau datang kepada kiai tidak menolong ya, bahkan dimintain duit, dan juga beliau berseru kepada Tuhannya, ya Allah tidak menjawab dia. Sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan temannya yang baik hati, ya seorang anak Tuhan, dan membawanya ke gereja. Di gereja itulah beliau dijamah Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Beliau disembuhkan dan mengalami damai sejahtera dari Bapa di sorga. Dan akhirnya beliau dibaptis. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya akan share video Bapak dibaptis ya pada bulan Februari 2022. Ikut Pak Eka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di dalam nama saya Sutrisna saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus pada Tuhan yang begitu luar biasa begitu luar biasa mengasihi saya manusia berdosa ini. saya berdosa. Dengan hati saya percaya, Dengan hati saya percaya, dengan mulut dan lidah dengan mulut dan lidah saya mengaku saya bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah Tuhan untuk semua orang, untuk semua dan Tuhan dan Tuhan juru selamat Juru Selamat pribadi saya pribadi saya satu-satunya, satu-satunya, dan tidak ada yang dan lain. tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau saya dibaptis. haleluya. Saudara Sutrisna, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya sebagaimana Kristus telah dibaptis, telah mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dalam suatu hidup yang baru. Demikian kehidupan Pak Sutrisna akan dikuburkan hidupnya yang lama ini Tuhan, dalam kolam baptisan ini, dan bangkit dalam suatu hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis Secara selam. secara selam. Haleluya. Haleluya. Amin. Dapat menyampaikan pergumulan saya yang begitu panjang, yang begitu menyesakkan. Tidak ada pada saat itu jalan keluar yang terbaik. Puji Tuhan, malam ini saya diberikan kesempatan untuk dapat memberikan saksian yang saya alami selama 30 tahun hidup dalam pergumulan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sutrisna. Saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Semua saudara saya beragama Muslim. Dan saya saat ini sudah tidak bersama lagi. Adik-adik semua sudah tidak menyatu dalam keluarga. Puji Tuhan, saya yakin
malam ini saya percaya bahwa ini bukan kehendak saya, tapi ini jalan Tuhan, kehendak Tuhan yang telah menolong saya sehingga malam hari ini saya dapat bersaksi, mengeluarkan seluruh persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan selama hidup. Sampai akhirnya saya menimbulkan kedamaian. Damai sejahtera, tidak seperti sebelumnya. Hati saya selalu bergetar ketika saya menyebut dalam hati Tuhan Yesus. Bergetar, karena saya dari awal memang sudah percaya bahwa ini benar-benar adalah Tuhan saya yang selama ini saya belum pernah menyampaikan doa saya sampai sekarang saya menjadi hidup damai sejahtera. Saya lanjut kembali, saya mempunyai seorang anak laki-laki baru duduk di bangku SD kelas 5. Kehidupan saya saat itu remaja, saya sudah dikatakan dipercaya oleh masyarakat menjadi ketua RW. Ya kurang lebih 10 tahun. Kemudian saya juga menjabat kembali sebagai Dewan Kelurahan 3 periode kurang lebih 15 tahun. Waktu saya habiskan di masyarakat untuk membantu masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Di sanalah kehidupan saya sehari-hari saya habiskan untuk masyarakat. Karena pada saat itu saya belum mempunyai seorang anak. Saya belum dikaruniai anak pada saat itu. Saya juga pernah menjadi pengurus Partai PDI Perjuangan. Dan saya pernah diberikan mandat oleh Ketua Umum Partai PDI Perjuangan untuk mengawal Pak Jokowi pada saat beliau mencalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di sanalah saya benar-benar bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada saya. Saya berkeliling, berkampanye, membantu Pak Jokowi. Singkat cerita, pada akhirnya, puji Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ahok terpilih sebagai gubernur. Saya sangat bangga, saya sangat senang. Setelah itu, tahun 2014, saya dipercaya oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta. Dengan berbekal pengalaman yang ada di wilayah, mengurus wilayah, kecamatan dan kota, saya siap pada saat itu untuk maju sebagai caleg DPRD DKI. Singkat cerita, saya gagal. Kegagalan inilah mulai saya jatuh terpuruk karena rumah peninggalan orang tua saya juga habis. Saya jual. Saya pada saat itu tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya terus berdoa, minta tolong kepada Allah agar diberikan jalan agar saya bisa dapat keluar dari masalah saya ini. Karena pada saat itu saya harus keluar dari rumah saya. Akhirnya dengan pikiran yang tidak normal pada saat itu, saya masih mengingat kekalahan saya. Saya akhirnya membawa anak dan istri saya pada saat itu pindah. Saya mengontrak di Parung, Bogor, Jawa Barat. Kemudian saya di Parung tidak mempunyai saudara atau teman seperti saya hidup di Jakarta.
Saya sedih melihat anak istri saya, kalau saya terus terpuruk, terus terbelit dengan persoalan-persoalan yang sudah saya alami, kegagalan. Saya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, namun tetap saya harus menerima apa adanya. Sehingga saya punya kekuatan hanya anak, saya harus bertanggung jawab dengan anak istri. Sehingga saya kembali ke Jakarta dengan tidak mempunyai bekal apapun. Saya kembali ke Jakarta. Di sanalah saya kembali dengan tujuan bagaimana saya bisa menafkahi anak dan istri. Akhirnya saya bekerja sebagai tukang kardus. Dengan keuletan saya sudah berusaha memohon doa, minta kepada Allah, ya, namun saya tetap harus pribadi, keinginan hati saya seperti tidak ada Tuhan di samping saya. Saya sudah tidak kuat pada saat itu, hampir putus asa, namun teringat dengan anak dan istri. Akhirnya saya terus menguatkan diri untuk terus bekerja. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit ya membuahkan hasil dari apa yang saya kerjakan selama di Jakarta. Puji Tuhan, saat itu saya juga bisa membawa kembali anak dan istri saya ke Jakarta. Namun setelah usaha saya maju, saya tidak seperti dulu lagi, namun saya tetap bekerja tidak ada henti, karena tujuan saya pada saat itu bagaimana menafkahi anak dan istri saya. Namun pada tahun berjalannya waktu, saya bekerja hampir 3-4 tahun, sampailah pada tahun 2019. Di sana saya tergiur lagi dengan apa yang disampaikan teman kawan-kawan saya di Jakarta, bahwa beliau menginginkan saya untuk maju kembali menjadi caleg. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya tidak mungkin bisa, karena saya tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya fokus dengan usaha yang sudah saya jalankan selama ini, yaitu usaha pedagang kardus. Namun kawan saya itu menyampaikan kepada saya, abang harus maju bang, karena ini kesempatan untuk abang. Karena abang berpengalaman pada saat 2014 abang menjadi caleg, walaupun abang gagal, namun pengalaman itulah bang kita bangun kembali untuk yang akan datang 2019. Hari itu juga saya meminta maaf kepada teman saya bahwa saya tidak bisa menerima ini. Seminggu kemudian teman-teman saya datang kembali dengan alasan ya ingin bersilaturahmi, saat itu ingin ngobrol dengan saya. Mereka menyampaikan apa yang nanti akan didapatkan dari Partai Perindo. Saat itu saya harus mendaftarkan diri di Partai Perindo untuk maju menjadi perwakilan caleg di sana. Entah kenapa, karena tadi yang saya rasakan di dalam hati saya, iman saya pada saat sebelum saya masuk Kristen, saya sangat-sangat kosong. Seperti saya tidak punya Tuhan. Allah yang saya banggakan dalam hati saya selama ini tidak pernah memberikan jalan keluar untuk saya. Sehingga akhirnya pada saat
kawan saya itu meminta kepada saya untuk maju jadi caleg kembali, entah kenapa saya mempunyai keinginan besar dan akhirnya saya maju menjadi caleg DPRD dari Partai Perindo. Karena ya berbekal pengalaman tahun lalu untuk mendaftar caleg, saya pada saat itu sudah tahu semuanya sudah saya lakukan sampai akhirnya berjalan 1 tahun. Namun dalam perjalanan maju sebagai caleg, saya seperti dibohongi, yang jaminan yang sudah dijanjikan dari partai ternyata tidak datang, tidak pernah kunjung, tidak pernah ada solusi kontribusi kepada saya untuk menguatkan saya menjalani caleg di lapangan yang butuh dana yang cukup besar, sehingga saya kebingungan pada saat itu. Saya juga meminta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong saya sudah jalan setengah jalan, apa yang harus saya lakukan? Pada saat itu Partai Perindo tidak memberikan apa-apa pada saya, padahal janji beliau pada saat itu setelah saya daftar maju 3 bulan menjadi caleg, setelah kampanye saya akan dibantu. Namun ternyata yang kedua kali saya menjadi caleg itu saya merasakan sendiri hidup saya seperti kosong, tidak mempunyai pilihan apa-apa selain saya harus melanjutkan apa yang sudah saya jalankan di wilayah saya, kampanye saya lanjutkan dengan bermodal apa yang sudah saya capai selama saya hidup di Jakarta. Simpanan saya juga saya pakai, kendaraan yang sudah saya beli untuk operasional juga saya jual, karena saya terpaksa. Banyak tim-tim sukses saya yang meminta kepada saya untuk datang ke beberapa tempat, namun saya saat itu seperti putus asa di tengah jalan. Akhirnya saya tetap kekuatkan diri saya. Saya pernah mencalonkan caleg kedua itu, pernah datang ke seorang kiai yang berada di luar daerah. Saya menyampaikan pesan, saya menyampaikan bahwa saya butuh pertolongan. Saya sedang menghadapi masyarakat yang begitu banyak. Saya sedang maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dan tidak punya apa-apa saat itu. Modal usaha saya juga sudah saya habiskan semuanya. Saya pada saat datang ke DKI saya minta doanya. Namun saya sangat kecewa ketika santrinya menyampaikan kepada saya, Pak, mohon maaf, Pak Kiai tidak bisa bantu Bapak. Kalau Bapak tidak memberikan uang 20 juta. Di sana hati seperti, loh, saya harus bagaimana? Dengan hati yang kecewa, saya tidak menyampaikan apa-apa, saya pamit, saya di tengah jalan saya merenung, ya Allah, tolonglah saya perlu doa, bukan, saya tidak minta apa-apa, saya perlu doa, jalan yang terbaik buat saya. Kalau di Muslim, ya meminta, seperti hadis, ihdinas siratal mustaqim, itu yang saya butuhkan. Kemana jalan yang harus saya lalui? Seperti yang sudah-sudah, saya tetap hati saya kosong, seperti saya tidak ada yang menemani,
saya tidak ada Tuhan saat itu. Walaupun saya tahu banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang setiap khotbah menyampaikan satu sama lain saling menjelekan. Sebetulnya saya pada saat itu sudah putus asa, ya. Namun saya tetap jalani kehidupan ini. Singkat cerita, saya akhirnya gagal. Kegagalan yang kedua inilah yang membuat saya benar-benar putus asa, terpuruk, dan tidak bisa lagi berpikir jernih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Saya sudah tidak punya pegangan, tidak punya lagi harapan-harapan ke depan, seperti gelap yang saya alami. Seperti inilah kawan-kawan saya yang biasa datang, setiap hari datang, sudah tidak lagi mendatangi saya. Mereka semua menjauh. Akhirnya saya hanya bisa menyampaikan pesan kepada anak dan istri saya, jangan menyesal, saya akan tetap berusaha bagaimana mencari nafkah. Karena pada saat itu anak saya baru berumur 5 tahun. Masih sangat membutuhkan saya pada saat itu. Beberapa bulan setelah kegagalan, saya kemana saya harus mencari jalan keluar. Tuhan yang saya harapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi, karena saya sudah, iman saya sudah kosong, saya tidak ada harapan lagi selain berputus asa. Saat itulah saya ingat, saya pada saat itu mempunyai teman. Akhirnya saya menghubungi beliau. Puji Tuhan, teman saya itu beragama Kristen yang taat. Saat saya telepon, langsung diangkat, dan saya sampaikan semua permasalahan saya. Seluruh dari mulai pertama saya sampaikan. Ya, saya meminta tolong agar saya bisa dibantu pada saat keterburukan saya ini. Ujian yang terus menerus, kegagalan terus menghantui saya. Banyak yang mengira kalau saya ini sudah, ya mungkin sahabat mereka semua tahu. Kalau sudah gagal 2 kali, banyak yang mengatakan bisa jadi sepertinya saya menjadi gila atau apalah, dijauhkan dari kawan. Akhirnya saya telepon, saya direspon, dengan keesokan harinya saya sudah mulai meninggalkan kota Jakarta di tempat saya mengontrak. Namun sebelumnya, setahun yang lalu, saya sudah meminta kepada nenek dari anak atau istri saya, kalau seandainya bisa anak saya ini nih dipulangkan dulu ke kampung. Karena mengingat saya sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Setahun yang lalu saya kirim ke kampung yang berada di Kalimantan. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu lagi dengan anak dan istri saya. Saya terima kasih pada Miracle TV yang telah memberikan kesempatan saya, sehingga
untuk kawan-kawan, teman-teman, saudara yang menyaksikan pergumulan saya yang begitu panjang ini. Ini nyata pada saatnya. Kenapa saya harus menyatakan nyata? Karena saya pada saat itu sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Saya datang ke Lipo Cikarang, ke rumah kawan saya, bahwa dia beragama Kristen. Setiap hari Minggu saya selalu diajak ke gereja. Walaupun pada saat itu saya pertama kali saya masuk ke gereja, rasa bingung, ragu-ragu, semua bergejolak di hati saya. Rasa senang, damai, hati saya seperti itu. Damai, damai sejahtera. Namun saya seperti dibungkam, tidak bisa berbuat apa-apa selain saya harus mengikuti ibadah kawan saya di dalam gereja. Singkat cerita, minggu kedua saya seperti biasa, saya kembali diajak ke gereja. Di hari kedua itulah saya seperti apa? Kok suasananya seperti ini, sejuk gitu. Sejuk dengan lagu-lagu rohani yang saya dengar, firman-firman Tuhan yang disampaikan pendeta, yaitu Bapak Ekres yang baik hati dan penuh kasih. Padahal pada saat itu saya baru 2 kali saya masuk ke gereja. Namun Bapak pendeta itu memperlakukan saya seperti saudara. Seperti saudara. Terus saya sampaikan kepada kawan saya, kalau saya benar-benar sudah siap. Karena di sini setelah masuk saya belum membaca firman-firman Tuhan. Saya sudah merasakan ada getaran. Seandainya saya mengucap dalam hati Tuhan Yesus, maka hati saya bergerak, merinding, bergetar. Disitulah saya yakin saya sedang dipegang tubuh saya oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rasakan sendiri karena saya benar-benar menginginkan Tuhan saya. Sehingga saya sampaikan kepada kawan saya, kalau saya sudah siap saya sudah dibaptis. Seperti apa saya ikut. Saya ingin tahu, saya ingin mencari kebenaran. Saat itu saya tidak mengerti apa-apa. Selain hati saya serahkan dulu bahwa saya siap untuk dibaptis. Sampai akhirnya kawan saya tersebut menemui Bapak Pendeta. Kemudian pada hari Minggu ketiga yang setiap ibadah itu, setelah selesai ibadah, Bapak Pendeta mengajak saya beserta istri kawan saya ke suatu tempat, yaitu kolam renang yang berada di Lipo Cikarang. Di sana saya dibaptis. Saya sudah serahkan diri saya Tuhan. Saya baru saja teringat kembali ketika video itu diputar kembali. Hati saya bergetar seperti dipegang oleh Tuhan Yesus. Jangan engkau takut dengan urusan dunia. Saya percaya itu. Saya percaya. Sampai akhirnya saya dibaptis. Di situ mulai sedikit muncul kekuatan-kekuatan iman saya. Saya diberikan buku Alkitab oleh pendeta Ekres yang sudah mengasihi saya, yang sudah membantu saya
membimbing saya sampai saat ini saya masih diperlakukan dengan kasih yang begitu besar terhadap saya. Terima kasih Bapak Pendeta Ekres beserta Ibu Sinta. Semoga tetap diberikan kekuatan, diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena itu ucapan Bapak kepada saya memberikan semangat sehingga saya sampai sekarang terima kasih Bapak Pendeta. Tanpamu saya tidak mungkin saya bisa berdiri di sini. Ini semuanya Tuhan yang sudah atur. Saya yakin ini campur tangan Tuhan. Kenapa saya bilang gitu, begitu? Ya, dengan usia yang sudah hampir 60 tahun, saya baru merasakan hidup kedamaian. Terbuka hati saya. Tidak ada lagi beban pikiran saya. Walaupun sampai hari ini saya tidak memiliki harta apa-apa. Inilah yang saya butuhkan. Puji Tuhan. Saya terima kasih kepada Bapak Ekres. Saya sampaikan hampir setiap malam saya membaca firman. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima aku kecuali melalui Bapa. Puji Tuhan, saya sudah tidak bisa berkata-kata selain menyampaikan bahwa saya sudah ditemani oleh Tuhan. Roh Kudus membantu saya, mengurapi saya, sehingga sampai hari ini, puji Tuhan, saya bersyukur Pak Pendeta sudah ada memberikan saya kesempatan setiap beribadah, saya diberikan kesempatan untuk bersaksi, untuk menyampaikan apa yang saya alami selama ini. Ya, semoga kehidupan saya ini menjadi motivasi pelajaran untuk teman-teman bahwa Tuhan Yesus benar-benar menolong saya tepat pada waktunya. Pada saat itu saya pikiran saya sudah tidak lagi normal, sudah putus asa ingin seperti ini. Namun setelah masuk gereja, saya menyampaikan dalam hati, getaran saya sudah seperti saya dipegang tubuh saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Miracle TV yang telah memberikan kesempatan pada saya, memberikan kesaksian. Semoga teman-teman saya, keluarga saya yang menonton acara ini, saya mengajak untuk kita bersama-sama, karena hanya satu juru penyelamat kita di dunia, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada di luar Tuhan yang lain selain Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih karena malam hari ini saya percaya dan yakin bahwa ini anak kehendak Tuhan Yesus memberikan kepada saya kerinduan di dalam menyampaikan sukacita saya ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tanpa batas, mengalir tanpa batas. Saya sangat bersukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Tidak ada kata yang lain selain saya harus bersukacita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tanpa batas. Saya percaya dan yakin bahwa saya saat ini Tuhan Yesus sudah ada di dalam saya, di hati saya, begitu juga. Dan saya juga menyampaikan terima kasih pada Miracle TV. Semoga program-program ini bisa memberikan jangkau pada masyarakat dan menjangkau manusia.
serta menjadi saluran berkat yang selalu memberikan keterangan, sehingga banyak ya, yang masih membutuhkan seperti saya ini, membutuhkan satu yang jelas, yang terang, yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ya mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang mengalami hal yang serupa pada saya, ya inilah saya sampaikan apa adanya. Puji syukur, puji Tuhan, saya sekarang sudah hidup tenang, ya, tidak ada lagi apa yang pikiran dalam hidup saya sudah sejahtera, damai sejahtera. Banyak kasih saya yang datang dari teman-teman jamaat, semuanya menyampaikan kepada saya sangat bersuka cita, sangat senang. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Pak Sutrisna menjadi anak Tuhan karena telah dibaptis dan menjadi jemaat yang setia di gerejanya. Dan kita melihat saat ini bahwa banyak murtadin-murtadin baru yang bermunculan karena Tuhan sedang menjamah dunia ini dengan segala kasih dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan mereka yang terhilang supaya mengalami kasih Tuhan, dan akhirnya hidup mereka diperbarui dan dipulihkan serta ditransformasikan menjadi orang yang baru. Sebab siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itulah yang terjadi pada kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, tetaplah Bapak Ibu dan teman-teman semua semangat, setia di dalam Tuhan, teruslah bersaksi, berdoa, bersyafaat demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.